Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang saya mau membuat tugas otomasi perpustakaan, yaitu tugas UAS. Nah, di sini saya akan mengolah data, memodifikasi SLIMS Boolean. Pertama, kita buka SAM-nya. Kita buka SAM, kemudian kita nyalakan Apache dan MySQL. Nah, setelah itu kita ke Chrome ya. Kemudian kita ketikkan localhost, kemudian nama data kita SLIMS, kemudian index.php, tanda-tanya P sama dengan login. Nah, kemudian kita akan disajikan ke dalam ini, ke dalam beranda SLIMS Boolean, di mana di sini kita ada di menu login. Kita bisa login akun, kemudian data sandi, kemudian kita masuk. Nah, yang pertama di sini saya akan menambahkan menu login pustakawan. Pertama kita buka file explorer, kemudian kita klik local disk C. Setelah itu SAM otomasi yang kita gunakan, kemudian kita klik htdocs, kemudian kita klik SLIMS Boolean, kemudian klik template, kemudian default. Nah, kemudian kita klik add. Nah, kemudian kita klik daftar. Sini klik 2 kali. Nah, kemudian kita akan disajikan dengan codingan. Cara menambahkan menu login, di sini kita copy dulu petane tadi itu di codingan ini menu login pustakawan itu kita bisa mengcopy dari halaman 13 sampai halaman 16. Nah, di sini saya sudah mengkopinya, saya sudah membuatnya. Nah, kita salin di halaman setelahnya. Kemudian kita ini ganti nama login pustakawan. Kemudian di sini juga diganti login pustakawan. Ini juga kita ganti login. Nah, setelah itu kita save dengan cara Ctrl S. Nah, setelah di save, kita bisa merefresh halaman SLIMS Boolean ini. Kemudian ini akan muncul menu login pustakawan secara otomatis, dimana kita tidak usah mengetik atau mengingat URL di sini. Nah, setelah itu kita masuk menu selanjutnya, yaitu di sini saya akan mengganti profil perpustakaan dengan mencontohkan data yang sudah ditentukan. Nah, caranya yaitu kita pergi ke sistem. Kita pergi ke sistem, kemudian di sini di pengaturan sistem kita bisa merubah identitas SLIMS Boolean kita. Nah, di sini nama perpustakaannya saya ganti menjadi nama saya, yaitu Zahratunisa. Kemudian nama tambahan perpustakaannya saya ganti jadi NIM saya, yaitu Doda 03036068. Kemudian setelah itu saya akan memilih gambar atau logo perpustakaan saya. Di sini saya akan memilih gambar saya. Nah, saya browse di sini, browser di sini. Nah, saya akan memilih ini, kemudian kita masukkan. Nah, ini sudahkah ya? Sudah. Nah, sudah. Kemudian kita simpan pengaturannya. Setelah itu, ini bahasanya saya pilih. Nah, ini sudah ada gambar saya, kemudian bahasanya saya akan memilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini. Oke.
Ini zona waktunya Jakarta. Nah, ini udah. Kemudian saya simpan lagi pengaturannya. Nah, sudah tersimpan. Terus save setting. Itu menambah. Coba kita lihat di berandanya. Hari libur spesial. Bisa spesial dulu ini terus tanggalnya itu bisa Kita lihat di terus kita keluar, kita lihat di berandanya. apa yang akan. Nah, ini sudah berubah menjadi Zahra Tunisa, kemudian ini foto saya. Nah, selanjutnya saya akan merubah alamat perpustakaan menjadi alamat rumah saya, kemudian email dan telepon juga. Kemudian saya akan merubah alamat ini menjadi alamat rumah saya. Caranya gimana? Caranya yaitu kita buka File Explorer, kemudian kita buka samnya htdocs, links, template, default, kemudian info. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita akan disajikan dengan codingan seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nomor ke-20. Nah, di baris yang ke-22 ini, nah ini kita ganti saja alamatnya jadi alamat rumah. Nah, ini tanda petiknya jangan dihapus. Nah, ini nomor teleponnya sampai Jawa Tengah saja, karena saya juga masih Jawa Tengah ya. Jadi gini, Jalan Kiai Haji Kaprawi, RT 1 RW 3 Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, ini nomor teleponnya biarin saja ya seperti ini, atau ganti nomor telepon saya deh. 085703105498. Tanggap saja benar ini ya. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan ya guys. Nah, kita simpan, kemudian kita kembali ke ini tampilan Slim Studio, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah berubah menjadi alamat rumah saya, yaitu Jalan Kiai Haji Kaprawi, RT 1 RW 3 Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, ini nomor teleponnya kayak gini lah. Nah, setelah itu saya akan merubah alamat email dan nomor telepon saya. Kita login dulu. Kita klik login pustakawan. Nah, kita login. Kemudian pada menu sistem di sini kita klik sistem. Nah, kemudian di konten kita klik konten. Nah, apa yang dia library information mana? Klik mana? Ini library information. Nah, kemudian di library information kita klik, kita edit ya. Nah, sini alamatnya
Ini alamatnya ubah aja deh. Jalan Kiai Haji Ini dihapus. Jadi isinya cuma doang. T1 RW 3 Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian nomor teleponnya biarin saja ini. Nah itu. Kemudian kita update. Yes. Mana ini emailnya nggak ada sih? Di mana sendiri? Oh, kita tambahkan email saja ya guys. Ya ini sudah berubah. Kemudian kita tambahkan nomor email. Email yaitu Zahratun Nisa 611 at gmail.com. Kemudian kita update. Nah, setelah itu coba kita logout. Ini dihapus. Kemudian kita refresh. Kita lihat di beranda di home. Apa sih dihapus? Mana ini? Nggak ada emailnya. Emailnya nggak ada. Good news. Masuknya. Kita lihat di news. Nah, itu. Nih. Nah, read more. Nah, di sini sudah terlihat alamatnya, kemudian nomor telepon, kemudian alamat emailnya. Ini sudah terlihat, sudah jadi ya guys. Kemudian setelah itu, selanjutnya kita akan merubah peta perpustakaan. Caranya gimana? Caranya yaitu kita pergi ke file explorer ini. Di info ya guys, seperti tadi info. Kemudian pada baris yang ke-22 ini kan tadi alamat peta, ini link peta dari perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, sekarang saya akan merubahnya menjadi alamat rumah saya. Caranya gimana, Bang? Nah, caranya gini. Kita browser ya, guys. Kita browser alamat rumah kita. Pangaradan Tanjung Brebes. Kita maps ya ini. Kamu sampai apa? Nah, selanjutnya kita klik bagikan. Setelah itu klik sematkan peta, lalu linknya kita salin HTML. Nah, setelah tersalin di clipboard, kita kembali ke codingan. Setelah itu pada halaman nomor baris ke-22 dari tanda petik HTTPS itu kita blok sampai akhir. Sebelum tanda petik itu kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita salin HTML yang tadi. Nah, setelah itu kita hapus lagi
dari tulisan sebelum tanda petik itu kita hapus. Nah, ini kita hapus terus. Kita hapus, kemudian nah ini langsung saja dari setelah tanda petik 2 itu kita hapus. Dari tanda petik 2, nah kita hapus sampai tanda petik 1, kita hapus. Nah, di depannya juga kita hapus lagi. Nah, pada kata dari kata ini iframe sampai dengan tanda petik 2 ini kita hapus. Nah, setelah itu kita save dengan cara Ctrl S. Nah, kita kembali ke halaman Slims Boolean. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita refresh halamannya. Kita refresh halamannya, tunggu. Nah, kita scroll ke bawah. Ini sedang proses. Kita di home ini tadi, kita scroll ke bawah. Kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah berubah menjadi peta Jawa Tengah Brebes. Di alamat rumah saya yaitu di Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, setelah berhasil, selanjutnya yaitu kita akan login kembali untuk men-setting hari libur. Nah, setelah itu kita pergi ke sistem. Habis itu klik holiday setting atau pengaturan hari libur, dimana pada hari Sabtu dan juga Minggu, Saturday and Sunday, kita centang, kemudian apa? Oh bener, apa centang? Kemudian ini kalau udah di checklist kita save pengaturan. Nah, udah. Nah, udah ini kita coba ini add special holiday ini apa ya? Jadinya apa guys? Ini jadinya kepala ini. Oh, ini bisa. Nah, ini holiday setting ini kita save settingnya. Kalau special holiday ini saya sudah ini. Nah, ini sudah kita save. Nah, ini kita save saja, save setting. Nah, ini sudah teratur ya pada hari Sabtu dan Minggu libur. Setelah itu yaitu saya akan menambahkan daftar pegawai perpustakaan. Caranya gimana? Caranya itu kita klik sistem, kemudian kita klik user group. Nah, setelah itu kita add new group atau tambah anggota baru. Nah, sesuai dengan nama yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah namanya itu group name. Kita ketik kepala. Yang pertama adalah kepala perpustakaan. Nah, kemudian di mana kepala perpustakaan ini kita bisa mengubah semua kita berwenang mengubah dan membaca semua sistem, semua menu. Nah, ini kita centang semuanya saja, kemudian kita save atau update. Selanjutnya kita tambahkan lagi ini yaitu sebagai pustakawan di sini wewenangnya yaitu semua fitur yang ada di Slims kecuali sistem.
membership. Ini sama mukanya nggak sih Pak Agesti? Iya. Select all. Kemudian di master file ini juga berwenang, kecuali di sistem ya guys. Jadi ini boleh sistem tag. Select all aja semuanya ini. Kemudian sistem ini nggak boleh. Jadi kita nggak usah klik ya. Kecuali sistem ini pusakawan tidak berwenang. Dan ini selanjutnya yang terakhir adalah serial control. Nah, kemudian kita save, kita bikin staf perpustakaan di mana di sini staf perpustakaan itu hanya memegang fitur sirkulasi saja. Nah, di sini kita edit terlebih dahulu. Kita edit dan ini Ya. tidak bisa melihat dan mengubah sistem apapun kecuali sirkulasi. Iya. Nah, hanya berhak mengubah dan melihat sistem sirkulasi. Nah, kita update. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu saya akan mengatur librarian, pustakawan, dan pengguna sistem. Dimana kita pertama itu add new user. Nah, kemudian kita login usernya. Contohnya ini di sini nama saya Zahrotun. Kemudian real name-nya itu adalah Zahrotun Nisa. Kemudian tipe keanggotaannya itu kita sebagai senior librarian ya. Nah, kita sebagai senior librarian. Kemudian emailnya zahrotunisa611@gmail.com. Nah, kita coba pilih foto. Kita pilih fotonya terlebih dahulu. Nah, kemudian tipe grupnya itu sebagai kepala perpustakaan. Kita klik kepala perpustakaan. Nama passwordnya itu kita benar ya. Yang berprestasi. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi add new user. Yang kedua itu namanya adalah Cak Lontong ya guys. Iya guys. Cak Lontong. Serial name-nya Cak Lontong aja deh. Ganti bahasa Indonesia. Lontong. Kemudian tipe keanggotanya itu sebagai librarian atau pustakawan. Emailnya kita nggak usah, kita nanti aja. Kemudian kita coba ini masukkan fotonya. Kita pilih fotonya.
misal foto ini aja deh. Mana ya? Keanggotaan dosen. Ini aja deh. Kemudian ini grupnya itu sebagai pustakawan, calon tong, dan juga calon tong. Kita save. Nah, kemudian satu lagi kita akan menambahkan pengguna baru. Namanya itu adalah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Nah, anggotanya itu sebagai library staff. Dan ini nggak usah. Ini sebagai staf perpustakaan. Kita save. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita kalau semisal mau mencoba anggota, kita bisa login di sini sesuai dengan username dan passwordnya. Nanti di situ kita bisa melihat wewenang sebagai anggota ataupun kepala ataupun staf perpustakaan ataupun juga pustakawan gitu. Nah, udah. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur masa peminjaman bagi anggota. Nah, caranya yaitu kita klik membership atau keanggotaan. Kemudian kita klik member type. Kemudian kita membuat membuat member tipenya, add new member type. Member tipenya di sini pertama yaitu adalah dosen atau tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kemudian loan limit atau jumlah peminjaman. Jumlah peminjamannya itu adalah 10. Kemudian lama peminjamannya itu adalah 4 minggu, yaitu dihitung dalam hari, yaitu 28 hari. Kemudian reservasinya itu kita dimungkinkan saja. Nah, reservasinya, jumlah reservasi itu adalah 5 buku itu. Kemudian member periode atau member periode atau masa keanggotaannya itu adalah semasa kerja. Semisal kita semasa kerjanya itu 7 tahun. 7 tahun itu ada berapa hari? Ada 2.555 hari. Semisal ya. Kemudian rebound limit itu adalah kali perpanjangan. Kali perpanjangannya itu adalah 1 kali. Nah, kemudian selanjutnya denda per hari. Denda per hari bagi dosennya itu adalah 5 hari. 5.000 rupiah. Nah, kemudian toleransi keterlambatannya itu kita kosongkan saja, jadi tidak boleh terlambat. Kita save. Nah, ini sudah tersave ya, tenaga pendidik. Nah, setelah itu
lanjut membuat mahasiswa S1. Mahasiswa S1. Kemudian jumlah peminjamannya itu adalah 2. Kemudian masa lama peminjamannya itu adalah 1 minggu. 1 minggu itu adalah 7 hari. Ini reservasinya dimungkinkan. Kemudian reservasi limit atau jumlah reservasi itu ada 2 reservasi. Kemudian membership periode atau masa keanggotaan. Masa keanggotanya itu adalah 4 tahun. 4 tahun dihitung dalam hari itu berapa? 1460 hari. Kemudian rebel limit atau kali perpanjangan. Nah, itu ada 1 kali perpanjangan aja, jangan lama-lama. Kemudian ini rebel limit atau kali perpanjangan itu 1 kali, kemudian denda perharinya itu 500.000 rupiah. 500 perak ya pemirsa. Kemudian ini toleransi keterlambatannya nggak usah, kita save saja. Udah ditutup. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita buat mahasiswa S2. Ini mahasiswa S2. Ini jumlah peminjamannya itu adalah 3. Kemudian lama peminjamannya itu adalah 2 minggu atau 14 hari. Kemudian ini reservasinya dimungkinkan. Kemudian jumlah reservasi itu ada 2 juga. Kemudian membership atau masa keanggotaannya itu adalah 2 tahun. 2 tahun itu ada berapa? 2 tahun itu ada 730 hari. Kemudian rebel limit atau kali perpanjangan 1 kali. Itu adalah 1 kali perpanjangan. Kemudian denda keterlambatannya itu 1.000 rupiah. Ini 0 aja, tidak ada toleransi. Dan kita save. Nah, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita membuat mengatur masa peminjaman bagi mahasiswa S3. Nah, mahasiswa S3 ini member tipenya itu adalah mahasiswa S3. Nah, kemudian ini jumlah peminjamannya itu 3 ya. Iya. Kemudian 5 loh pinjamannya. Jumlah pinjaman 5 jumlah pinjamannya itu 5. Kemudian lama peminjamannya itu aku bikin 21 hari. Salah. Ini 21 hari yang dimungkinkan. Kemudian reservasi limit atau jumlah reservasi. Jumlah reservasinya itu ada 2. Kemudian membership, masa keanggotaannya itu 3 tahun atau 1095 hari. Kemudian rebel limit atau kali perpanjangan itu 1 kali. Dendanya itu 2.000 rupiah. Nah, ininya kita 0. Kita save. Oke. Nah, ini sudah semua. Ini tenaga pendidik itu lawan limitnya atau jumlah pinjamannya itu, ya kan? Jumlah pinjamannya itu 10. Kemudian S1 itu jumlah pinjamannya 2, S2 3,
S35 ini. Jadi data yang sudah dibuat. Kemudian kalau kita mau mengeceknya itu kita bisa membuat member ID-nya itu seperti apa. Kemudian di sini kita bisa mencantumkan tipe keanggotaan. Nah, di sini buat ini tipe keanggotaannya ini di sini kita bisa memilih apakah dia itu sebagai tenaga pendidik, mahasiswa S1, S2, S3, guru, atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, membership tipe atau tipe keanggotaan. Nah, di situ aturannya akan menjadi seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Sukses. Kemudian kita simpan, kita cari juga. Nah, ini guys. Ya, nomor 3 namanya mahasiswa S1. Nah, ini mahasiswa S1. Jika ingin membuat yang lain, add ini aja. Kalian buat terus seperti itu membernya. Nah, nanti kita bisa login di menu login di sini. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat mengelola Peladen Slims katalog dari Uin Wali Songo. Kita masukkan ke Slims ini. Caranya kita buka dulu library Uin Wali Songo. Ya, seperti Wali Songo tadi ya. Kemudian setelah itu, setelah masuk di perpustakaan Uin Wali Songo, kita buka opaknya. Dimana di sini perpustakaan Uin Wali Songo itu menggunakan aplikasi Slims Boolean juga, jadi bisa diekspor dari sama ini. Ini kita salin URL di sini library.walisongo library tips dan trik bagi kita Ctrl C atau kita salin. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke halaman Slims Boolean ini, kita klik ke master file, kemudian kita klik cataloging server, kemudian kita add new server ini. Nah, apa itu? Nambahin ini namanya apa? Kemudian kita server name-nya itu adalah perpustakaan Uin Wali Songo. Dan kita URL-nya itu kita salin yang tadi, Ctrl+V. Kemudian ini server tipenya itu kalau sesama Slim itu adalah P2P server. Kemudian kita save. Nah, ini sudah tersimpan nih. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencontohkan kita akan mencontohkan data salin katalog dari buku yang ada di Uin Wali Songo. Nah, kita bisa. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan data buku-buku yang ada di perpustakaan Uin Wali Songo itu tadi. Nah, kita yang pertama akan mencari buku yang berjudul pengenalan ChatGPT. Nah ya, kita searching pengenalan ChatGPT. Nah, ini. Kemudian kita salin URL-nya. Kita salin di sini. Ctrl C. Kemudian kembali lagi ke sini. Kemudian server name-nya itu tadi pengenalan ChatGPT. Kemudian kita masukkan URL-nya. Dan ini server, kemudian kita save. Ya, seperti itu. Kemudian begitu juga berlaku bagi
buku-buku yang lainnya. Di sini semisal namanya buku Tafsir Ibnu Muqatil, kemudian kita cari URL-nya di Winwali Songo. Di sini kita cari bukunya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah memasukkannya tadi, tapi tidak terekam. Nah, ini ada Tafsir Ibnu Muqatil atau juga ini Lindes Operatif Kinosologi, atau lagi itu pokoknya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengecek bibliografi yang sudah kita salin dari perpustakaan Winwali Songo. Yang pertama yaitu kita cari misal tafsir Muqatil ini. Kemudian jangan lupa servernya itu ini tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman. Kemudian kita search. Nah, ini sudah kita checklist di sini. Kemudian kita save P2P record to. Nah, kita lihat di bibliografi list. Nah, di sini udah ada 2 nih. Terus Ini yang satu ya, biar nggak double kita delete aja. Sudah ada. Ini sudah lihat ya teman-teman. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini yang tadi pengenalan ChatGPT. Oh, cek ini gimana? Kemudian servernya itu adalah di pengenalan ChatGPT ini. Kemudian search. Kemudian setelah itu kita checklist. Kemudian tambahkan ke save P2P record to database. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mencari Lindes. Ini kita servernya tadi Lindes Operatif Kinosologi. Kemudian kita search. Kita search. Nah, ini kita centang, kemudian save P2P. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita lihat di list bibliografi. Ini sudah ada ya, sudah ada semua. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bagaimana kita bisa melihat nih yang ada apa saja isi katalog yang ada di buku tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat judul bukunya, pengarangnya siapa, edisi keberapa, kemudian bentuknya apa, kemudian publishernya, dan lain-lain yang ada di dalam buku tersebut ya. Yang dari saya. Kemudian kita bisa update atau kita bisa menambahkan data-data tambahan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek ini semuanya. Nah, kemudian itulah yang bisa saya sampaikan dari pengolahan data di SLIMS Boolean kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, sampai bertemu di semester selanjutnya.